Sanak sedulur, kanti-kanti sekalian, balik lagi bersama saya Empu Bara di channel Datu Bara Official. Hari ini edisi budidaya tanaman. Tadi saya telah panen ubi kayu. Hasilnya lumayan untuk kita konsumsi di rumah. Bisa untuk 1 minggu lah kita konsumsi ini. Karena hasilnya lumayan banyak untuk hari ini. Sebelum kita panen, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari ubi kayu yang siap kita panen. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian ciri-ciri dari ubi kayu yang siap dipanen? Ciri-ciri ini atau tanda-tanda dari tanaman ini siap dipanen, ini menurut leluhur kita juga, turun-temurun. Bang. Kita diajarkan kalau ubi yang siap dipanen itu tanda-tandanya adalah di sekitaran batang tanaman itu sudah mulai retak tanahnya. Kalau bisa di sekeliling dari tanaman itu sudah retak semua. Jadi kita gampang untuk mengangkatnya atau mencongkelnya. Kita nyabutnya tuh gak gampang. Kalau kita main cabut langsung, itu dikhawatirkan akan susah bagi kita untuk mencabutnya. Itu ciri-ciri tanaman yang siap dipanen menurut versi leluhur saya. Bagaimana menurut versi dari leluhur kanti-kanti sekalian? Ya beda mungkin, karena teknik itu kita diajarkan dari turun-temurun ke kitanya. Ciri-ciri batang ubi yang sudah siap dipanen itu tanah di sekitaran dari tanaman ubi ini, dari batang ubi itu sudah mulai retak-retak. Nah, seperti ini. Kita lihat tanahnya sudah mulai retak. Jika sudah mulai retak seperti ini, tanaman ubi sudah siap kita cabut. Lebih baik lagi apabila di sekitar tanaman ini yang retak. Tapi di sini sudah ada retak lumayan. Ini diakibatkan oleh umbinya sudah besar di dalam. Tidak perlu kita tunggu semua karena ini untuk konsumsi pribadi. Sudah bisa langsung kita eksekusi untuk kita konsumsi hari ini. Ini lumayan nih hasilnya nih. Tuh, bisa kita lihat. Kalau sudah seperti ini tandanya ubinya bakal mudah untuk kita cabut. Tidak susah kita nyabutnya ini. Guys, lumayan hari ini kita panen. Hasilnya seperti ini, dapat kita saksikan bersama. Ini hasil kita hari ini. Ini kalau kita nanamnya cukup menggunakan pupuk ya, bisa kita lihat di daerah sini. Ini tanahnya lembut, subur, lembut. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau mau subur, kita letakkan pupuknya. Kalau yang ini kita pakai pupuk kandang. Nih, urea kita pakai juga kemarin di sini. Sekalian kalau kita pupuk pinang kita letakkan juga di daerah seputaran sebelah sini. Yang terpenting kalau kita nanam, tanahnya dulu yang kita lihat. Dan kita harus tahu pH tanah itu sudah memenuhi standar atau tidak. Lihat tanahnya, subur, gembur. Murah, kita korek aja gampang kok tanahnya. Nih. Pakai tangan bisa. Lembut. Ini sebagian kita taburin sekam padi supaya tanahnya jadi gembur. Untuk tanaman ubi kayu, jika kita ingin menghasilkan yang baik,
banyak, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya tanah harus subur, gembur, dan kaya akan unsur hara di dalam tanahnya. Itu sudah pasti. Kalau tanahnya tidak bagus, keras, itu bagaimana tanah itu akan menghasilkan umbi-umbi yang berkualitas baik, walaupun kita menggunakan bibit berkualitas unggul. Lalu kita harus tahu curah hujan. Curah hujan yang baik untuk tanaman ubi kayu ini adalah 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Dan pH tanah netral itu kalau kita mau bagus tanamannya. Untuk hasil hari ini lumayan besar. Nih, ada lagi di sana. Ini yang besar-besarnya aja saya ambil. Ini sudah lumayan kalau mukul ini. Nanti kita timbang berapa kilonya. Tadi ketika kita panen hujan lumayan, jadi kita juga bikin konten juga sedikit terhalang oleh keadaan. Ya mau bagaimana lagi ya, iklim berkehendak lain. Ini ubi-ubinya lumayan kan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah buat konten ubi kayu, dan beberapa orang ya, banyak juga yang bertanya apakah menggunakan teknik tertentu untuk menanam atau bagaimana hingga hasilnya bisa seperti itu. Sampai hari ini saya masih menggunakan teknik ya atau tata cara yang seperti diajarkan nenek moyang kita juga. Seperti itu juga. Ketika saya sekolah juga seperti itu cara nanam, nggak ada berubah sampai hari ini. Oke, baiklah sahabat tani sekalian, hari sudah sore, waktunya kita pulang. Dan jangan lupa bagi yang ingin belajar tentang dunia pertanian dapat mampir di channel Adivia Channel dan Konstra Tani Tebo Ulu. Silakan bagi para sahabat tani yang ingin belajar, link di deskripsi ada di bawah. Tanyakan pada penyuluh-penyuluh handal di negeri kita. Maju terus dunia pertanian Indonesia. Salam satu tani.